unsur pokok yang harus Anda miliki sebelum menjadi spiritualis. Apa saja? Yuk kita simak videonya. Cus! Sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, sedulur, agar penjenengan tidak nanti kedungsang-dungsang dalam belajar spiritual, penjenengan harus tahu dulu 4 unsur pokok yang harus bisa dilakukan oleh spiritual. Jadi mungkin kalau ada kata-kata spiritual itu harus miskin, tidak boleh kaya, semua harus dilepas, tidak seperti itu salah, itu pemahaman yang salah. Karena saya tidak butuh uang, itu salah, itu kurang tepat. Yang namanya hidup itu butuh uang. Nah, maka dari itu saya akan sebutkan satu persatu, kita ulas. Yang pertama adalah duit, ini pokok. Kalau penjenengan tidak punya duit, penjenengan mau belajar spiritual, maka yang terjadi adalah kekacauan dalam sistem hidup penjenengan, entah itu dengan keluarga penjenengan, dengan orang lain, karena duit ini sangat dibutuhkan. Kalau penjenengan sudah memiliki duit, maka penjenengan bisa menapak ke tahapan berikutnya. Nah, makanya kalau ada pemahaman orang spiritual itu nggak perlu duit, nah ini keliru. Penjenengan mau melakukan apapun di menepi di pantai selatan, mau menepi di gunung, kalau keluarga penjenengan tidak ditinggali duit, sama saja. Maka yang terjadi adalah sia-sia, bukannya mendapatkan pencerahan malah dapat masalah. Maka dari itu, kalau leluhur kita dulu ini menempatkan pada yang pertama, punyai uang dulu. Nah, kalau sudah memiliki uang, maka kita masuk ke berikutnya, yaitu proses. Orang berspiritual itu harus menjalani proses, atau kalau orang Jawa, laku. Laku ini kalau leluhur kita dulu bisa dengan puasa, bisa dengan menepi. Tapi yuk kita ganti model untuk yang modern. Puasa dengan sistem apa? Kita pantang yuk. Misalnya kita setiap hari makan 3 kali menjadi 2 kali. Ketika makan 2 kali sehari menjadi sekali. Ketika kita sudah kebanyakan minum manis terus, yuk kita coba air putih. Nah ini wujud dari laku, prihatin. Ketika kita terbiasa jam 10-11 malam tidur, sekarang ya lepas dari jam 12. Nah selama itu untuk apa? Ya untuk merenungi hidup, untuk menikmati, untuk mengamati, untuk bersyukur. Seperti pada awal pembuka spiritual modern, pondasi-pondasi yang saya terapkan untuk
mencoba mencapai spiritual. Nah, karena spiritual ini tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, maka saya hanya bisa memberikan kisi-kisi dan kunci-kunci pokoknya saja. Apa yang saya terima, apa yang saya rasakan tidak akan sama dengan panjenengan. Maka dari itu, yang pertama, uang. Yang kedua, laku atau proses. Ini harus dengan prihatin. Misalnya, panjenengan seorang murid, ya harus berguru untuk menikmati prosesnya. Nah, ketika proses ini berjalan, setelah dirasa cukup, maka menginjak ke tingkat yang ketiga adalah dharma. Nah, dharma ini biasanya dilakukan oleh usia 25 tahun ke atas. Kalau kita memaksakan diri belajar spiritual pada seseorang di 25 tahun ke bawah, maka yang tentu akan terjadi penolakan. Karena kalau orang Jawa bilang, mereka baru mencari jati diri, jadi kita tidak bisa mengaturnya. Biarkan saja mereka menikmati prosesnya seperti yang saya bilang. Proses untuk menemukan dirinya sendiri, nyamannya di mana, passionnya di mana. Jadi kita kalau bisa menjadi orang tua yang bukan yang tua-tuas atau tua hanya asal umurnya tua saja. Tapi kita benar-benar memahami, kita jadi orang tua membimbing dan mengarahkan, itu saja. Nah, dengan demikian, kalau sudah mencapai tahapan dharma ini bisa macam-macam. Bukan hanya sekedar membantu orang, tapi berkeluarga itu juga dharma. Membagikan kasih sayang terhadap seseorang, mungkin pasangannya, itu dharma juga. Bekerja dengan sepenuh hati itu dharma. Bekerja di perusahaan itu dharma. Nah, ini dicapai usia-usia 25 tahun sampai ke 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun ke atas, sama seperti 4 pokok kehidupan tadi, adalah moksa, mulai melepas. Yang tidak diperlukan kita, yang terlalu bikin pikiran kita pusing, itu mulai dilepas. Kita mulai mencari kenyamanan, kebahagiaan. Jadi pahami prinsip ini dulu sebelum panjenengan belajar spiritual. Harus punya uang dulu, kemudian harus lelaku, kemudian harus berderma, lalu moksa. Nah, kalau lelaku, berderma, dan yang pertama uang tadi, ini memang dibutuhkan sambil berjalan bisa. Tapi untuk yang moksa, ini paling tidak harus 45 tahun ke atas. Karena masih sangat sulit untuk melepaskan hal-hal keduniawian dengan kebutuhan rohaninya. Jadi demikian, sedulur. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya tetap dukung terus channel ini agar dapat berkembang. Kalau ada iklan, jangan di skip. Dan yang pasti, saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman semua yang akan merayakan tahun baru, saya ucapkan selamat menghabiskan tahun baru. Semoga menjadi selamat menyambut tahun baru.
semoga bisa menjadi kenangan dan semoga bisa menjadi koreksi bagi kita sendiri. Apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita perbuat selama tahun 2022, dan mari kita song-song tahun 2023 dengan yang lebih bahagia, lebih nyaman, lebih semangat lagi. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.